setahun lebih pakai Google Pixel 5 dan ada banyak banget suka dan duka dari HP ini. Ya, tentunya lebih banyak sukanya karena sampai sekarang HP ini gue jadiin sebagai daily driver utama. Harganya semakin murah dan tentunya semakin worth it. Dan sekalian di HP ini gue akan bahas gimana kondisinya karena HP ini ex-Inter. Gue udah pakai setahun lebih, sekalian gue akan bahas nih plus minusnya dan juga masih worth it nggak sih untuk dipakai beberapa tahun mendatang. Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Kurang lebih udah 1 tahun 5 bulan pakai Pixel 5 yang gue beli di B-Store dan kondisinya kayak gini. Udah ada baret tipis di kamera tapi nggak ngaruh ke performa. 3 juta angkut. Gue selalu pakai case dan mungkin cuma kecerobohan gue aja kali ya. Soalnya suka gue taruh di tas dan itu mungkin bergesekan sama entah HP lain, kunci motor, botol liquid atau dan yang lainnya. Jadi ya begini. Terus di bagian belakang juga ada bercak dari casing Rhino-Shield yang gue pakai. Gue udah coba berkali-kali ilangin bercaknya tapi nggak berhasil nih. Buat yang tahu caranya, tolong komen ya. Terlepas dari kondisinya, gue suka banget sama desainnya Pixel 5. Simple, warna hitamnya elegan, dipegang dengan casing atau tanpa casing tuh enak banget. Ringan cuma 151 gram dan tipis 8 mm aja. Posisi fingerprintnya juga pas, enak buat dijangkau oleh jari telunjuk. Paling posisi volume buttonnya aja sih. Gue lebih terbiasa kalau volume button tuh ada di sebelah kiri daripada di sebelah kanan. Jadi kayak agak risih aja gitu. Terus di bagian bawah ada port Type-C, mic, satu speaker, dan satu speakernya lagi ada di bagian atas. Nggak ada audio jack. Sedangkan bagian depan sih cakep. Layar OLED 90Hz bisa banget manjain mata. Warnanya vivid, brightness-nya tinggi, bezel atas bawah kanan kiri tipis, scrolling smooth, dan buat yang suka HP compact, layar ukuran 6 inch ini the best banget buat kalian. Dipakai satu tangan pastinya nyaman banget. Udah pakai Gorilla Glass 6 juga, tapi ya unit gua punya beberapa baret juga. Maklum nggak pernah dipakai screen protector sama sekali dan pakainya juga sembarang. Jadi ya beginilah. Berhubung HP ini kelahiran tahun 2020, pasti bakalan ada yang nanya nih, bisa dipakai berapa tahun lagi sih? Nah, gua jawab dari segi performa dulu ya. HP ini pakai Snapdragon 765G 5G, 8GB RAM, dan storage 256GB. Pastinya masih berasa smooth banget. Scrolling IG sampai tamat, buka banyak aplikasi, sampai di penggunaan yang lebih berat kayak ngedit foto sih masih lancar jaya. Suhunya juga standar, cuman panas kalau dijadiin hotspot aja ya, itu hitungannya juga wajar banget. Untuk main game, jawaban gue masih sama kayak video gue tahun lalu, kalau Pixel 5 sebenarnya bisa aja untuk dipakai main game, tapi ya nggak rekomen, karena kata temen gue, Zainal Abidin yang memang spesialis service Pixel, mungkin yang udah follow lama akun kita pasti pada tahu sama Zainal Abidin, dia banyak nerima customer Pixel yang ngerusak atau mati total itu karena disering pakai main game. Nah, si Pixel itu, kata dia tuh dia nggak punya vapor chamber atau semacam cooling system yang bisa ngebuat HP-nya tuh tetap adem. Tapi ya si Pixel nggak punya itu, jadi ya nggak rekomen buat main game. Buat yang suka main game, buat yang mau hajar HP ini buat main game ya, silakan. Itu pilihan ada di tangan Anda, tapi buat gua mau main aman aja. Makanya Pixel gua masih aman-aman aja. Sama kayak performa, dari segi kamera, Pixel 5 masih aman. Malah sangat aman untuk dipakai beberapa tahun mendatang. Pixel fanboy pasti paham. Apa itu kamera 108 megapiksel? Malah ada yang 200 megapiksel. Halah, yang penting sensor bos. Software bos. Soalnya, Pixel 5 masih betah pakai kamera utama 12 megapiksel, ultrawide 16 megapiksel, dan kamera depan cuma 8 megapiksel. Hasilnya, nih, lu lihat aja sendiri. Detailnya tajam, dynamic range luas, warna mendekati situasi aslinya, dan skin tone juga natural. Paling yang bisa gua kulkan cuman portrait mode aja yang terkadang kurang rapi. Baru berasa superiornya pas dipakai foto malam nih. Harganya sekarang cuma 3 jutaan dan bisa foto dengan hasil kayak gini sih gokil banget. Mau di lensa utama atau lensa ultrawide tetap bisa kasih hasil foto yang bagus banget. Walaupun di lensa ultrawide noise-nya lebih parah dibanding kamera utama. Nah, kalau video Pixel 5 udah bisa rekam 4K sampai 60 fps, tapi optimalnya di 4K 30 fps. Nih hasilnya. 4K auto ultrawide. Sangat stabil. Ini kamera utama.
Coba jalan. Zoom. Sedangkan di kamera depan nggak bisa disetting sama sekali, resolusinya mentok di 1080p 30 fps dan hasilnya sih udah bagus dan audionya bisa kalian dengar sekarang. Sebenarnya kalau mau lihat hasil perbandingannya, gue udah bikin videonya tahun lalu, Pixel 5 versus iPhone 11 dan hasilnya ya bagus sih. Kalian bisa lihat hasilnya, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dari performa dan kamera, jelas Pixel 5 masih aman dipakai untuk beberapa tahun mendatang. Sedangkan software, sayangnya cuman sampai tahun ini di Android 14. Is it the end? Ya, maybe. Walaupun tetap bisa dipakai seperti HP lain pada umumnya ya, karena ini udah Android 14 juga kan. Banyak HP lain yang belum dapat Android 14, tapi dia udah. Walaupun tahun ini adalah tahun terakhirnya Pixel 5 dapat update software. Tahun depan nggak bakalan dapat lagi. Ya, mungkin ini saat yang tepat kali ya untuk beralih ke custom ROM, tapi ya gue juga masih dilema juga sih. Soalnya softwarenya Pixel tuh nyaman banget cuy. Ringan, tampilannya juga simple, easy to use, pilihan kustomisasinya ada banyak, dan favorit gue bisa jepret foto dan video dan bakalan bisa di backup unlimited tanpa biaya. Walaupun dengan kualitas storage saver. Nggak setajam original quality, tapi ya udah oke lah ya, namanya juga nggak bayar lagi kan. Iya, ada satu lagi yang gue harus update dari kondisi Pixel 5 gue sekarang. Kalau dilihat dari depan dan samping kanan, udah kelihatan tuh layarnya tuh udah keangkat. Kayaknya sih karena baterainya udah kembung, dan menurut gue ya wajar karena gue beli HP ini kondisinya second ex internasional. Gue nggak tahu sebelumnya gimana, dan gue pakai 1 tahun lebih, dan pemakaian gue juga termasuk sembarang. Gue nggak terlalu ngerawat karena kadang HP ini gue pakai sambil ngecas. Karena dari level utama ya gue harus aktif terus nih HP. Kalau kadang di mobil sambil ngecas juga, kadang ngecas sambil nyalain hotspot. Jadi ya gue maklumi kalau baterainya jadi kembung kayak gini. Tapi sekarang tuh masih bisa dapetin screen on time sekitar 3 atau 4 jam. Dan udah juga support wireless charging. Jadi ya udah mantap kan. Ya walaupun gue harus ganti baterai sih. Dan ya itu dia Google Pixel 5. Selama setahun 5 bulan pakai HP ini ya pastinya worth it banget. Apalagi sekarang harganya itu di 3 jutaan. Ya pastinya tambah worth it. Asal tahu resikonya, karena Pixel 5 ini nggak masuk resmi Indonesia, jadi ya semua Pixel 5 yang ada di Indonesia itu nggak resmi. Jadi untuk masalah garansi, ya udahlah ya. Jadi kalau udah rusak ya udahlah ya. Paling kita harus cari orang yang lu percaya atau toko yang lu percaya untuk servis Pixel 5 kalau misalkan kenapa-napa. Kayak gua nih, baterainya udah kembung ya. Kalau gue cuman tahu Zainal Abidin, lu bisa search IG-nya atau di Facebook deh, better di Facebook. Gue nggak berani kasih kontaknya langsung karena takutnya terlalu banyak orang yang bakal kontak dia, dan sekarang juga dia lagi liburan, jadi gue nggak mau ganggu. Dan ya untuk masalah email, selama ini gue pakai nggak ada masalah sama sekali, dan kalaupun nanti kenapa-napa, seingat gue Bistore itu kasih garansi, jadi kalau kenapa-napa ya tinggal minta tanggung jawab, jadi ya lumayan lah. Terus minus dari HP ini juga masih ada lagi. Nggak ada audio jack, ngecharge-nya butuh 1,5 jam, dan nggak cocok dipakai buat gaming. Tapi di harga 3 jutaan yang sekarang, nggak ada yang bisa kasih user experience senyaman stok Android-nya di Pixel 5. Dan juga kameranya nggak ada lawan. Gue belum nemu kamera HP di harga segini yang termasuk second internasional juga yang bisa ngalahin Pixel untuk urusan kamera. Dan ya segitu aja review untuk Pixel 5. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengalaman seputar Google Pixel 5, di komen aja, nanti kita sharing secara sehat. Kalau suka dengan konten kayak gini, boleh banget like dan subscribe kali ya. Dan ya, gue Farid.